bahwa pendidikan utama itu adalah di rumah. Agar bagaimanapun juga, para orang tua harus memahami bahwa pendidikan di rumah itu harus menguatkan pendidikan di sekolah. Artinya, berapa besar nilai yang sudah kamu capai? Mana catatan kamu? Sudah berada di peringkat berapa saat ini kamu di antara teman-temanmu? Orang tua sudah membiayai cukup banyak kepada kamu. Semua fasilitas sudah kita cukupi, mulai dari ruang belajar dan perlengkapan-perlengkapan yang berorientasi. Semuanya saya sebagai orang tua sudah melengkapi. Ternyata apa yang orang tua inginkan tidak kunjung kita temui. Ini adalah pertanyaan orang tua yang terlalu sering disampaikan kepada anak-anak. Dan anak-anak seringkali mengadukan kepada gurunya. Seharusnya sebagai orang tua tidak menuntut banyak kepada anak-anak seperti itu. Karena bagaimanapun juga, orang tua adalah pendidik utama. Karena anak-anak cukup lama berada di rumah dan di masyarakat bila dibandingkan berada di sekolah. Maka dari itu, kita perlu sadari secara keseluruhan kepada semua orang tua bahwa pendidikan utama itu adalah di rumah. Agar bagaimanapun juga, para orang tua harus memahami bahwa pendidikan di rumah itu harus menguatkan pendidikan di sekolah. Artinya, apa yang diajarkan dan diberikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah harus ditindaklanjuti ketika saat anak berada di rumah. Contoh, kalau anak-anak diajarkan bagaimana sholat berjamaah yang bagus dan dia dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid, tidak boleh mereka sholat sendiri-sendiri, maka tugas orang tua untuk menguatkan bahwa nanti di rumah anak diingatkan, bukan diajar lagi, diingatkan bahwa sesuatu yang sudah terjadi di sekolah harus dikuatkan di rumah. Artinya, orang tua tidak bisa terpisahkan dengan sebuah proses pendidikan yang ada di sekolah. Ini yang perlu kita sadari. Orang tua harus mau memfasilitasi anaknya. Tetapi kita perlu sadar, sedikit ingin saya sampaikan, memfasilitasi tidak cukup dengan aspek fisik. Rata-rata orang tua tadi sampaikan, itu hanya aspek fisik. Dia memfasilitasi ruang belajar, ada ber-AC, dipasang wifi, semuanya dicukupi gitu. Tetapi itu aspek fisik. Itu tidak cukup. Justru yang paling penting adalah aspek psikologi, di mana kedekatan kita sebagai orang tua dengan anak, memahami apa yang saat ini lagi dirasakan oleh anak, sehingga anak bisa menyampaikan semua keluhan-keluhan. Maka dari itu dibutuhkan kehangatan, pendampingan. Nah, dari sinilah maka akan muncul sebuah proses pembelajaran dari orang tua itu berjalan dengan baik. Artinya aspek psikologi ini yang dibutuhkan. Jika orang tua menyadari betul, bukan hanya memfasilitasi secara aspek fisik, tetapi aspek psikologi, saya yakin anak-anak akan bisa belajar dengan senang, dengan gembira, tanpa ada tekanan, dengan harapan anak-anak ini nanti akan menjadi anak-anak yang lebih bisa memiliki rasa empati dan simpati. Mengapa? Karena mereka tumbuh kembang dalam pola asuh yang tepat, tidak dengan pola asuh yang otoriter, tetapi mereka mendapatkan pola asuh yang demokratis dengan fasilitas-fasilitas aspek psikologi.